Saya Amanda Lucy. Hai bro, sis, and bapak ibu semua. Pada kali ini saya akan membagikan cerita tentang bagaimana saya memulai usaha salon saya mulai dari nol besar. Bagaimana ceritanya? Yuk ikuti saya. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum, ditoel ya loncengnya. Nah, dengarkan, mereka bekerja cari makan juga di luar rumah panas-panasan, sedangkan saya masih bersyukur karena bekerja di dalam rumah. Nah, akhirnya saya berpikir, usaha apa sih yang bisa saya kerjakan nanti mungkin pada saat umur saya sudah mencapai 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, sedangkan atau nanti saya mungkin punya keluarga sehingga saya bisa bekerja di dalam rumah tanpa harus keluar rumah. Akhirnya saya berpikir dari mulai masak, saya berpikir saya masak, saya sudah pernah kursus dan itu kayaknya bukan saya banget. Akhirnya saya merasa itu bukan saya, sehingga saya mau mencoba hal baru, dan mungkin saja hal baru itu nanti menjadi hobi saya gitu. Di sini saya mau berbagi tentang bagaimana cerita saya merintis usaha salon ini dari nol besar. Walaupun terus terang sampai sekarang pun usaha saya belum dikatakan maju. Jadi saya bukan mau bilang saya ini pengusaha sukses, bukan. Tapi saya hanya mau mengatakan saya mau berbagi untuk Anda, teman-teman yang mungkin belum pernah memulai sebuah usaha, namun ingin memulai usaha, namun bingung bagaimana caranya, dan apalagi di masa pandemi ini bagaimana caranya, apa yang saya lakukan saat saya mau memulai usaha. Nah, saya mau bercerita dulu ya. Dulu saya pernah bekerja sebagai finance di perusahaan swasta atau administrasi, ya. Karena basically saya adalah D3 akuntansi. Nah, setelah itu saya akhirnya harus di rumah karena orang tua saya sakit, mama saya sakit. Tapi tidak bekerja adalah sesuatu yang membuat saya merasa saya tidak mempunyai aktualisasi diri. Akhirnya saya untuk aktualisasi diri, dan saya berpikir jika suatu saat orang tua saya sudah sehat, mungkin saya bisa memulai sebuah usaha. Banting setir artinya ya, dari bekerja mindset saya akhirnya berubah menjadi saya ingin untuk memulai sebuah usaha sehingga saya menjadi bos untuk diri sendiri. Sebuah usaha bukan dari jenjang pendidikan saya, ya kan? Kalau saya mengatakan jenjang pendidikan berarti saya bermindset saya mempunyai jadi karyawan, supervisor, atau manajer, atau saya memulainya dengan cara les. Kenapa les? Karena saya berpikir saat itu saya tidak punya sama sekali basic keterampilan apapun yang menurut saya menyukainya atau menjadi hobi saya. Saya mengikuti banyak sekali les masak, les salon, terus dan beberapa les lain. Jadi buat teman-teman yang mau membuka usaha jangan berpikir terlalu jauh. Oh, saya harus punya tempat dulu. Enggak. Itu bukan sebuah mungkin kalau Anda seorang yang banyak uang, tapi menurut saya kalaupun Anda banyak uang, tapi mulailah usaha dari tempat yang Anda punya dulu. Jadi apa yang Anda punya maksimalkan. Seperti saya kebetulan punya tempat
rumah ini di pinggir jalan, walaupun di jalan kampung, tapi jalannya jalan hidup ya, artinya lalu lintas kendaraan Anda boleh dengar sendiri itu sangat ramai di sini. Terus yang kedua adalah alat-alat. Mungkin kalau sebagian teman-teman akan beli alat, wah langsung dibeli semuanya. Pada saat itu terus terang saya tidak bisa membeli itu dengan langsung. Saya harus mencicil sedikit demi sedikit alat-alat saya. Tapi kenapa saya berani dan percaya diri untuk memulai usaha ini? Karena skill saya sudah cukup terasa dengan les. Saya mempunyai basic les, basic salon. Makanya saya membuka usaha. Tapi ini memang benar-benar tekad dan nekat. Jadi saya memulai salon ini dengan sebuah spanduk tertulis nama salon saya dan apa saja yang saya bisa kerjakan di sana, lengkap dengan nomor handphone saya. Ya, sebuah spanduk, sebuah cermin yang saya beli 100 ribuan lebih lah kalau nggak salah. Terus bangku salon dan tempat keramas yang bisa, yang kecil itu loh, yang bisa dibawa-bawa, ya kan? Hanya itu pertama kali saya membuka salon. Jadi guys, saya nggak punya obat, saya nggak punya catokan, ya kan? Semua alat-alat saya tidak punya. Jadi yang saya hanya miliki tekad, nekat, dan alat-alat cermin, bangku, dan tempat cuci rambut yang kecil ya guys, yang bisa diangkat-angkat itu, yang bisa diangkat-angkat. Jadi kalau untuk ukuran membuka usaha kayaknya itu enggak banget. Tapi dengan tekad bulat bahwa saya yakin saya mampu untuk mengerjakan apapun yang servis yang saya lakukan, artinya skill saya sudah lumayan sehingga saya percaya bahwa saya dapat melakukan hal ini. Nah, di masa pandemik ini semuanya berubah. Begitu juga dengan cara saya menangani tamu. Jadi pada saat tamu datang, saya pasti akan kasih hand sanitizer atau dia disuruh cuci tangan dulu guys. Jadi setelah itu kalau bisa sih dia pakai masker, tapi kan kita tidak bisa memaksakan orang untuk memakai masker, apalagi di sini di kampung ya, jadi agak sulit untuk itu. Makanya saya lah yang harus memakai masker atau kacamata atau masker dengan face shield, ya kan? Nah, di masa pandemik ini saya rubah cara marketingnya. Artinya kalau dulu orang-orang yang datang kepada saya ke rumah, nah untuk orang-orang yang bukan tetangga lah ya, yang deket-deket sekitaran Kota Bumi, teman saya SMP yang agak jauh gitu ya kan, saya membuka layanan salon online. Nah, dengan membuka salon online, terus saya promosikan di medsos saya, seperti halaman salon saya membuat halaman salon di Facebook misalnya, terus saya membuat status saya selalu status untuk salon online-nya, terus di Instagram, pokoknya di semua medsos yang saya punyai, saya usahakan statusnya, terutama di WA saya ya, PP profil saya itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena saya ingin mengatakan pada orang-orang, hai, saya punya salon, jadi datang yuk ke salon saya. Itu aja sih. Dengan tanpa mengatakan apapun, PP saya sudah mengatakan itu. Terus
saya mulai jemput bola di masa pandemi ini. Saya jemput bola, datang, saya promosiin bahwa saya membuka salon online. Jadi silakan hubungi saya, ya kan, untuk biaya servis, atau saya paling menambahkan 10.000 untuk ongkosnya. Atau kadang-kadang kalau teman saya itu kadang-kadang melebihkan, nah itu berarti rezeki dari Tuhan. Jadi saya hanya mau bilang bahwa tetaplah aktualisasikan diri di dalam masa pandemi ini, tetap jaga protokol kesehatan walaupun kita harus hidup berdampingan dengan corona ini. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita tidak mungkin berpangku tangan. Jadi guys, tetap semangat. Jangan lupa untuk di like, ditoel loncengnya supaya Anda mendapatkan video selanjutnya, dan di subscribe bagi yang belum. Jangan mau ketinggalan.